Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Agustinus Agi dari Program Studi Manajemen Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu ekonomi kelembagaan. Definisi kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat yang harus diikuti dan dipatuhi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Berdasarkan atas bentuknya, tertulis atau tidak tertulis, Nord 1990 membagi kelembagaan menjadi dua, informasi dan formal. Di mana kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis, sedangkan kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik, dan lain-lain. Apapun bentuknya, baik formal maupun informal, eksternal ataupun internal, kelembagaan bertujuan mengurangi ketidakpastian melalui pembentukan struktur atau pola interaksi. Perlu diketahui bahwa menyamakan kelembagaan dengan organisasi dalam konteks ekonomi, kelembagaan adalah menyesatkan. Organisasi sebagai bangunan, wadah tempat manusia berinteraksi seperti organisasi politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, olahraga, dan lain-lain. Sedangkan lembaga adalah serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati baik oleh pemain, pelatih, maupun stakeholder lainnya. Jadi, lembaga dalam arti aturan main akan sangat berpengaruh terhadap formasi atau kinerja organisasi. Aktivitas kuat tidaknya suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan aturan main yang mengikat setiap anggota dari organisasi tersebut. A. Munculnya ekonomi kelembagaan. Kemunculan wacana ekonomi kelembagaan diawali dengan kritik pedas Thorstein Veblen I atas dasar teori dan implementasi ekonomi klasik dan neoklasik. Menurut pikiran Veblen yang pandangannya mengenai manusia dipengaruhi oleh behaviorisme, manusia merupakan makhluk multidimensi. Ia tidak bisa diperlakukan sebagai layaknya benda mati yang cenderung statik, deterministik. B. New Institutional Economies. Ekonomi kelembagaan baru menggunakan pendekatan ekonomi Marshallian seperti analisis biaya marginal dan keuntungan marginal dalam suatu aturan atau undang-undang. Ada 4 hukum yang telah ditetapkan oleh para ekonomi, yakni 1. Hukum tentang kelalaian mengidentifikasikan 3 faktor kunci sebagai berikut. Kemungkinan terjadinya kecelakaan, akibat atau kerugian karena kecelakaan, dan biaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan. 2. Hukum kriminal. Dari segi ekonomi, terdapat keuntungan dan kerugian dalam melakukan suatu ketindakjahatan terhadap 2 variabel yang dianggap penting oleh ekonom model, yaitu besarnya denda yang harus dibayar dan beratnya hukuman. 3. Hukum kepemilikan. Ada 3 elemen utama hak kepemilikan, yaitu hak eksklusif, hak untuk menerima jasa-jasa, dan hak untuk menukarkan sumber daya yang dimiliki sesuai persyaratan yang disepakati. 4. Hukum tentang keuangan. Hukum tentang kepemilikan sangat bersifat mikro dan tidak banyak bersentuhan dengan ekonomi politik, maka tidak akan dibahas. Baik Bu, sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika memiliki kurang atau lebihnya. Saya ucapkan terima kasih.